jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam Sapaan Pengharapan. Kita akan berbicara soal memulihkan, bukan melupakan. Terdapat di dalam Roma 4, ayatnya yang ke-23 sampai 25. Berbunyi demikian, kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk kesempatan kami membacakan firman Tuhan. Bahkan kami ingin merenungkan dan merefleksikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu ini dalam menyampaikan perenungan firman Tuhan, agar kami mengerti dan memahaminya dengan jelas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbicara soal memulihkan, tentunya hal yang sukar terjadi. Ada kata-kata yang mendorong saya dalam merefleksikan renungan hari ini, yaitu to forgive is to forget. Artinya, memaafkan atau mengampuni itu yaitu melupakan. Nah, disahut lagi oleh satu pendeta dari Amerika Serikat bernama Henry. Dia berkata bahwa I can forgive, but I cannot forget. It's only another way of saying I will not forgive. Artinya saya mengampuni, tetapi saya tidak bisa melupakan, yaitu adalah cara lain untuk mengatakan saya tidak mengampuni. Sesimpel itu dalam berkata, namun sukar untuk dilakukan. Akankah kita setuju dengan pernyataan tadi? Kali ini ayat firman Tuhan merimain kita sama-sama bahwa diampuni adalah ditutupi dosanya dan kesalahannya tidak diperhitungkannya. Ketika Tuhan telah mengampuni kita, Dia sama sekali tidak lupa tentang dosa-dosa kita. Dia yang Sang Maha Tahu tidak lupa akan pelanggaran yang kita lakukan. Dia ingat seluruhnya dari awal kita berdosa sampai kepada detik ini kita masih berbuat dosa. Bahkan Dia dengan rela hati mau menutupi dosa-dosa kita dengan rahmat-Nya, dan sedemikian rupa sehingga kita memperoleh pengampunan-Nya. Pengampunan atas dosa-dosa yang sama sekali tidak lagi mengganggu, apalagi menghalangi kasih-Nya yang besar kepada kita. Seluruh pengalaman terekam dalam ingatan kita. Namun, ingatan kita bukanlah hard disk yang file-filenya bisa kita hapus semau-maunya kita. Nah, ketika kita mau belajar memaafkan sesama kita, seseorang yang telah menyakiti hati kita bisa saja sepenuhnya ingat akan kesalahan yang mereka perbuat terhadap kita. Tetapi jika kesalahannya kita sikapi sedemikian rupa sehingga kita relasinya tidak lagi terganggu oleh kesalahan dari orang tersebut, justru kita benar-benar sungguh-sungguh memaafkannya. Sebaliknya, jika kesalahan itu kita masih ungkit, kita masih ingat terus, dan justru mengganggu relasi kita dengan orang itu, dan pada akhirnya kita berkata I will not forgive. Kita nggak bisa memaafkan orang tersebut. Demikian halnya, mengampuni itu bukan soal melupakan. Mengampuni adalah menyikapi kesalahan sedemikian rupa, sehingga kesalahan itu tidak ada lagi dan tidak mengganggu relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dengan kata lain, mengampuni itu bukan soal melupakan, melainkan soal pulihnya
relasi dengan pihak yang bersalah. Kita mau sungguh-sungguh mengampuni sesama kita, bukan melupakan kesalahan yang telah mereka perbuat, tetapi kita mau memperbaiki relasi kita dengan sesama kita. Tuhan saja memberikan rahmat-Nya, bahkan mengampuni segala pelanggaran yang kita lakukan. Apa effort yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita yang telah menerima kasih dan rahmat Tuhan? Maukah kita lebih sungguh lagi mengampuni sesama kita, memulihkan relasi kita dengan sesama kita? Atau justru kita mau tetap terus di dalam hal kebencian, dalam hal tidak mau mengampuni sesama kita? Sadarkah kita juga berbuat kesalahan dosa terhadap Tuhan? Masakan kita tidak mau mengampuni sesama kita? Tuhan saja mengampuni, tentunya kita harus mau mengampuni sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh pengasih, kami telah mendengarkan, membacakan firman, bahkan kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus mengampuni sesama kami dengan tulus, sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Layakkanlah kami ke dalam rahmat dan kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas dan kegiatan kami berikutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat bersyukur atas perenungan firman Tuhan, dan semoga hari Bapak Ibu Saudara benar-benar menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.